Frenzy, Happy New Year and welcome to 2021. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian semuanya? Aku percaya kalian semuanya sehat ya dan pasti punya semangat yang baru. Dan aku percaya kalian sudah punya resolusi di tahun 2021. Dan kita berdoa semoga semua resolusi kita di tahun 2021 ini tercapai. Dan aku mau kasih satu informasi buat kalian semuanya. Di tahun ini kita sudah masuk ke tema yang baru, yaitu adalah New Hope. Dan tema buat bulan ini adalah With God Everything is Possible. Wow, pastinya kalian sudah haus akan firman Tuhan ya, karena kita sudah masuk ke tahun yang baru, pasti punya semangat yang baru. Dan aku mau ingetin kalian juga, jangan lupa untuk turn off your notification supaya kalian gak distract sama berjalannya ibadah. Dan tunggu apa lagi, mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak, kami sudah masuk ke tahun 2021. Engkau berikan semangat, sukacita yang melimpah, kekuatan yang baru buat kami semua ya Bapak untuk menjalani semua hari kita di tahun 2021 ya Bapak. Tuhan, sebab kita akan memulai ibadah kami, online service kami, Kau berikan semangat, sukacita yang melimpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami, buat perkenanan-Mu bagi setiap kami Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kau berkati setiap kami, Kau berkati jalannya ibadah ini dan kami bisa merasakan sukacita itu nyata dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Hi guys, hello all Frenzy members, welcome to 2021. Aku rasa belum terlambat untuk aku ngomong Happy New Year to you all. Semoga di tahun yang baru ini kita memperoleh semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dan aku juga berharap di tahun baru ini kita semua tetap memiliki semangat dan gak bosen waktu mengikuti ibadah online kita. Sebelumnya memang kita pernah merencanakan kalau di ibadah
kita di tahun 2021 kita akan mulai langsung dengan ibadah onsite. Tapi karena dengan keadaan yang seperti ini mengharuskan kita memending rencana itu dan menunda, nggak tahu sampai waktunya kapan. Tapi yang jelas kita harus bersabar dan menunggu. Kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita bisa segera bertemu onsite bersama-sama. So stay excited ya guys. Nah, tahun ini tema tahunan dari gereja kita adalah New Hope. Ya, harapan baru, dimana setelah kita melewati masa-masa yang gak enak sebelum ini, waktu-waktu yang menyusahkan sebelum ini, yang belum berhenti sebetulnya sampai sekarang, kita tetap bisa survive sampai melangkah di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Bukankah itu semua karena kasih anugerah Tuhan buat setiap kita? Nah, aku percaya kalau kita ada di sini sekarang ini, di tahun yang baru ini, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi buat kita. Kita belum tahu apa, tapi ketika kita menjalaninya, kita akan tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan pastinya ada harapan baru buat setiap kita. Mungkin sebelumnya kita susah, Tuhan berikan jalan keluar atau kelegaan di tahun yang baru ini. Nah, untuk memperoleh New Hope itu, untuk memperoleh harapan baru itu, di setiap bulannya kita akan belajar mengenai hal-hal yang mendukung untuk kita bisa mengetahui harapan baru apa yang ingin kita capai. Dan bulan ini, di bulan yang pertama di tahun ini, kita akan belajar tentang with God all things is possible. Bersama Tuhan semuanya mungkin. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang materi kita hari ini, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas tahun baru yang telah Kau izinkan kami alami sampai pada hari ini. Kami bisa memulai tahun ini dengan sukacita. Kami mengucap syukur. Tuhan, berikan kami tetap hati yang bersemangat untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebentar, kami akan menyampaikan sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Kami akan mendengarkan pesan yang ingin Kau sampaikan. Tuhan yang urapi lidah bibir hamba-Mu agar dari apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat setiap kami dan kami semakin dikuatkan menghadapi tahun 2021 ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk mengawali materi hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Kalau kalian tahu, namanya adalah Habakuk. So, siapa Habakuk ini? Pernah nggak kalian dengar tentang Habakuk? Atau jangan-jangan ini adalah kali pertama kalian dengar tentang Habakuk ini? Siapa sih sebetulnya Habakuk? Memang Habakuk ini sedikit informasi atau identitas yang disampaikan oleh Alkitab. Kita cuma bisa tahu lewat kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1, di mana dikatakan Habakuk ini adalah seorang nabi Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan untuk melayani sebagai nabi. Nah, ia hidup di zaman yang menyengsarakan. Ia hidup di zaman Raja Yoyakim, di mana raja ini berlaku jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukum bangsa Yehuda saat itu. Sehingga Tuhan mendatangkan bangsa Babel untuk menjajah mereka. Bahkan nggak cuma itu, Tuhan juga mendatangkan gerombolan Moab, Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon untuk melawan Raja Yoyakim yang berlaku jahat di mata Tuhan itu. Nah, dari mana kok tahu kalau ini adalah zaman Nabi Habakuk? Di Habakuk 1 ayat 6, di sana juga dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintas lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi memang Tuhan mengutus orang-orang Kasdim ini untuk menyerang bangsa Yehuda atau menyerang kerajaan dari Raja Yoyakim ini. Nah, ini adalah kali pertama Yehuda diserang oleh orang Kasdim. Jadi kalian bisa lihat juga nanti di 2 Raja-Raja ayat pasal 23 ayat 37 sampai 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 7. Dan nanti kalian bisa cek di sana kalau ini adalah kali pertama bangsa Kasdim menyerang kerajaan Yehuda. Nah, jadi intinya Habakuk ini adalah nabi yang kasihan, nabi yang sengsara. Dia hidup di zaman raja yang jahat sehingga bangsanya harus mendapatkan hukuman atau akibat dari perbuatan raja yang jahat itu. Jadi bayangkan aja gimana rasanya waktu sebuah bangsa itu dijajah.
Aku nggak hidup sih di zaman tahun 45 atau sebelumnya waktu Indonesia sebelum merdeka. Tapi dari pelajaran sejarah atau cerita orang-orang atau dari gambar, Google, YouTube, dan lain sebagainya, kita bisa sama tahu kalau ternyata bangsa yang jajah itu adalah bangsa yang sengsara, bangsa yang jadi budak, bangsa yang terikat, dan bangsa yang nggak merdeka. Jadi bayangkan aja rasanya waktu si Habakuk ini ada di zaman itu, pasti rasanya sangat nggak enak. Rasa pengen nyerah dan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan itu ya pasti ada dialami sama Nabi Habakuk ini. Kita lihat di Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 aku bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Mengapa Kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan Engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran? Di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan. Hukum diremehkan dan keadilan tak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang yang jujur, maka keadilan diputarbalikkan. Nah, ini adalah keluhan yang disampaikan sama Nabi Habakuk. Dia juga manusia, dia bisa ngeluh atas hal-hal yang dia alami saat itu. Hal-hal yang gak enak yang sebetulnya nggak dia lakukan, tapi harus dia terima. Nah, waktu dia habis ngeluh ini, bukannya Tuhan langsung ngasih jawaban angin segar, tapi lihat juga di ayat 5-11, di sana dituliskan tentang jawaban Tuhan. Intinya adalah Tuhan akan mendatangkan bangsa Kasdim untuk menyerang atau mendatangkan akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan sama Raja Yehoyakim itu. Nah, tapi juga lihat respon Habakuk, akhirnya dia ngeluh lagi di ayat 12-17. Ayat 12-17. Tuhan, sejak dahulu Engkau adalah Allah, Engkau Allahku yang suci dan kekal. Tuhan Allahku dan perlindunganku, bangsa Babel itu Kau pilih dan Kau buat perkasa untuk menghukum kami. Tapi bagaimana Engkau tahan melihat orang-orang yang jahat, yang kejam itu? Bukankah Engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah Engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi mengapa Engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka? Mengapa manusia Kau anggap seperti ikan di laut dan seperti serangga yang tak ada pemimpinnya? Bangsa Babel menangkap orang-orang dengan kail seolah-olah mereka itu ikan. Orang-orang itu diseret dalam jala-jala dan bangsa Babel senang-senang dengan hasil mereka. Kemudian jala itu mereka sembah dan mereka beri persembahan kurban. Sebab dengan jala itu mereka telah mendapat rezeki berlimpah-limpah dan menjadi makmur. Nah, saat mereka akan terus menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa ampun. Jadi di sini Habakuk ngeluh lagi. Dia ngerasa, aduh, mana sih keadilan Tuhan ini? Aku udah dijajah, aku udah diperlakukan kayak gini, tapi Tuhan kok nggak berbuat apa-apa ya? Tuhan kok serasa diam, nggak menolong atau langsung merespon, memberikan angin segar buat Habakuk dan bangsa Yehuda yang sedang dihukum sama Tuhan ini. Jadi kesannya nggak ditolong, malah dikasih masalah baru. Nah, pernah nggak kita di situasi yang sama seperti itu? Dimana mungkin sebelumnya kita mengalami hal yang nggak enak, kita berdoa minta pertolongan sama Tuhan dengan harapan Tuhan akan menolong kita. Tapi ternyata Tuhan nggak langsung nolong, Tuhan malah ada hal lain yang ditimpakan pada kita sehingga kita ngerasa, aduh, aku ini udah dapat masalah, nggak dapat jalan keluar, malah dapat masalah baru lagi. Pernah nggak kalian di posisi yang seperti itu? Misal nih, kalau kalian di tahun lalu, tahun 2020, di awal-awal kalian berharap, aduh, nilaiku ini jelek di sekolah. Aku berniat untuk bisa belajar lebih sungguh lagi. Aku mau bertanya kalau aku bingung sama guruku. Aku juga akan mengurangi guyon. Aku juga akan sungguh-sungguh waktu belajar. Aku akan punya mentor atau teman yang akan bisa diajak diskusi untuk lebih baik. Tapi ternyata apa? Pandemi datang, mengharuskan kita belajar secara online atau daring. Kita nggak bisa saling ketemu langsung, tapi cuma via Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya itu. Kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Kita yang awalnya berniat untuk memperbaiki nilai kita, tapi jadinya malah hancur, malah makin jelek. Kita yang awalnya jelek,
karena belajar online itu nggak nyaman, nggak enak, nggak bisa tanya sama gurunya. Waktu kita tanya sama temennya juga bingung cara menjelaskan, kita juga bingung untuk cara nangkepnya. Kita yang waktu Zoom itu malah sering ketiduran atau malah ke distract dengan hal yang lain. Nah, hal itu yang akhirnya membuat kita malah jadi nilainya makin hancur, makin parah. Kita yang udah nilai jelek, kena pandemi yang seperti itu malah makin hancur. Jadi niat yang awalnya baik malah berantakan. Atau buat kalian yang sudah mulai bekerja, entah di awal juga pengen bekerja kita dengan lebih baik, kerja yang lebih sungguh lagi, tapi ternyata kita diwajibkan untuk WFH atau work from home, gaji dipotong, mungkin kena COVID lagi, ya kan, udah jatuh ketimpa tangga, mungkin kesenggol becak pula, seperti itu. Atau teman-teman yang baru mulai rintis usaha, kan misal belum balik modal, malah udah rugi duluan, akhirnya pinjam sana sini, nggak mendapatkan untung, malah jadinya hutang ke sana sini. Nah, itu contoh-contoh hal-hal yang mungkin kita pernah alami waktu kita ini ngalami masalah, tapi nggak dapat jalan keluar, malah dapat masalah baru lagi. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita ini ada di situasi yang seperti itu? Nah, situasi seperti itu bikin kita ini pengen nyerah dan ngerasa kayak Tuhan diem, dan membuat kita ini bingung harus ngapain, serasa nggak ada harapan lagi. Waktu kita minta tolong, nggak ada yang mau nolongin kita. Nah, aku mau ngomong nih sebagai poin pertama dari pesan yang mau disampaikan hari ini. Poin yang pertama adalah jangan berhenti. Pergumulan itu akan ada batas waktunya kok. Ya kan? Aku ulangi, jangan berhenti, pergumulan itu akan ada batas waktunya. Kita nggak tahu kapan hal-hal yang nggak enak ini akan berakhir. Tapi yang harus kita yakin ya ini, everything have their season. Semuanya punya waktunya, ya kan? Pergumulan kita pun pasti akan ada expired date-nya. Tahu kan expired date? Atau simpelnya kayak gini lah. Waktu kita ini kecil atau waktu kita ini berusia beberapa tahun sebelum kita ada sekarang ini, kita pasti pernah kejar-kejaran atau naik sepeda. Kita pernah jatuh. Dan yang jatuh, yang pasti kena dan luka adalah lutut kita. Benar bukan? Mungkin sebagian besar dari kalian atau mungkin setiap kalian pernah jatuh dan mengalami luka di lutut kalian. Nah, luka yang ada di lutut itu apakah akan terbuka sampai sekarang, mengeluarkan darah sampai sekarang? Tentu enggak kan? Tentu waktu itu sempat luka, berdarah, tapi ya ada waktunya untuk recovery, akhirnya sembuh dan cuma ada bekas lukanya sampai sekarang. Kalau bekas lukanya tetap buka sampai sekarang dan berdarah sampai sekarang, itu adalah suatu hal yang serem. Jadi nggak mungkin kita ada di situasi yang seperti itu. Jadi pergumulan apapun yang kita alami, atau hal yang nggak enak, atau luka apapun itu pasti akan ada expired date-nya. Jangan berhenti, jangan nyerah. Pasti ada waktunya kok untuk kita ini mengalami hal yang lebih baik daripada pergumulan yang kita alami. Kayak misal, aku atau kita ini udah ngajak nih si A ini buat datang FC. Aku udah ngechat, udah telepon dia tapi nggak ada responnya. Atau direspon tapi responnya nggak enak. Ya bersyukur udah direspon atau bersyukur udah di-read. Itu ada suatu anugerah yang kita terima. Atau aku pengen kurus nih, aku udah workout, tapi kok hasilnya setelah 3 bulan, 10 bulan ini kok nggak kurus-kurus, tetap seperti ini. Atau buat kita yang sudah berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu, mengikuti instruksi, pengen menjauhi mengecewakan orang lain, tapi akhirnya kita tetap dimarahin, kita tetap disalah-salahin, kita tetap dibully sama teman-teman. Kita sudah berusaha yang terbaik, tapi hasilnya kok tetap ya sama aja. Nah, stop dan kurangi ngeluh, nikmati aja prosesnya. Jangan berhenti buat berusaha. Sampai kapan? Sampai kita itu berhasil tahu dan tahu bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang kita sedang kumpulkan itu. Nah, everyone has their own problems. Semua orang punya masalah masing-masing. Tapi aku juga percaya kalau semua orang diberikan kemampuan atau dibekali kemampuan untuk mencari jalan keluar bagaimana cara untuk melewati permasalahan itu. Intinya adalah jangan berhenti di titik ini. Jangan menyerah sekarang.
Jangan berhenti waktu kalian merasa udah gak ada harapan. Coba lagi. Kita akan menemukan hal yang baik atau jalan keluar itu setelah kita mengusahakan yang kesekian kalinya. Nah, poin yang kedua, kita buka di Habakuk 3 ayat 17-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Amin. Nah, poin yang kedua yang aku mau sampaikan adalah jangan salah fokus. Miliki iman, maka akhirnya adalah happy ending. Jangan salah fokus, miliki iman, maka ujungnya adalah happy ending. Nah, ini merupakan perkataan iman. Ayat tadi ada perkataan iman dari Nabi Habakuk. Dia tetap mengalami penjajahan itu, dia tetap mengalami hal yang gak enak. Tapi hal yang kita bisa tiru di sini adalah dia bisa mengatakan hal yang baik. Dia mengatakan perkataan imannya. Sekalipun pohon anggur dia ada berbuah dan lain sebagainya itu tadi, tapi Tuhan tetap mengokohkan langkah kakinya sehingga dia tetap bisa berjalan melewati pegunungan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita tiru, tindakan iman dari Habakuk ini. Dia meyakini dan memfokuskan dirinya untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Yang terpenting, dia juga nggak menghiraukan penderitaan yang sedang dialami, hal-hal yang nggak enak yang sedang dia alami. Nah, jangan salah fokus guys. Memang lebih mudah bagi kita melihat kenyataan atau bersikap realistis daripada idealis. Udahlah, orang kayak gitu mau diharapin apa? Biasanya dia cuma mementingkan dia menang sendiri. Atau papa mamaku ini setiap hari berantem terus, nggak ada berhentinya. Atau ya udah, hidupku ya gini-gini aja, nggak apa-apa lah. Semuanya serba pas-pasan. Mungkin ini adalah nasibku. Jualanku nggak laku-laku. Aku kalah branding nih sama kompetitorku. Ya udahlah, biarin aja. Atau yang lain lagi. Ini penyakitku atau ini alergiku. 1 tahun nggak sembuh-sembuh. 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun cukup lama nggak sembuh-sembuh. Ya udahlah, mungkin ini takdir. Atau ini nih. Emang wajahku ya pas-pasan gini-gini aja. Duitku nggak banyak, nggak pinter pula. Mau dapet jodoh yang kayak gimana? Ya mimpi kali. Nah, mungkin situasi-situasi itu adalah hal yang sedang kita alami. Ya, mungkin. Namun jangan terus mengedownkan diri kita sendiri dengan memiliki pemikiran yang semacam itu. Pemikiran yang pesimis, nggak yakin, sikap yang insecure, pemikiran yang biasa-biasa aja. Ini adalah suatu fokus yang salah. Mungkin ada yang bilang, ya jadi orang yang biasa aja lah, nggak usah muluk-muluk. Guys, muluk-muluk atau pemikiran itu bukan harus tanpa mandang kenyataan loh. Ingat nggak? Kalau kita pernah diajarkan di FC, kita harus setting goal dari yang kecil sampai setting goal yang besar. Dari hal yang kecil, goal-goal yang kecil ini akan mencapai goal yang besar. Kalau kita bisa melangkah menyelesaikan goal yang 1, goal yang 2, goal yang ketiga, sampai akhirnya goal yang besar itu kita bisa dapatkan. Jadi nggak ada istilah muluk-muluk. Kita berusaha atau mencapai goal-goal yang kecil dulu. Jadi setting goal dari yang kecil karena kita punya tujuan atau goal yang lebih besar lagi di depannya. Nah itu, jadi jangan malu buat kita bermimpi besar. Yang penting kita punya hal-hal kecil dulu untuk kita lakukan untuk bisa mendapatkan hal yang besar itu. Jadi ubahlah pemikiran-pemikiran yang tadi itu, pemikiran pesimis, pemikiran yang insecure dan lain sebagainya itu tadi. Yang kayak gini tadi, udahlah orang kayak gitu mau diharapin apa? Biasanya cuma mementingkan diri sendiri dan dia cuma pengen menang sendiri. Coba ubah. Jadi ya semua orang pasti ada negatif sama positifnya lah. Memang sih nyebelin sikap yang kayak gitu, tapi kalau nggak ada dia, waktu situasi kita sedang debat atau sedang kompetisi, kita pasti akan kalah. Ya mungkin ini juga hitung-hitung buat kita ini belajar sabar dan berdoa semoga dia tahu diri dan tahu tempat untuk bisa
nerapkan sikapnya yang ambisius itu. Terus, seperti yang tadi, papa mama aku berantem terus nggak ada berhentinya setiap hari. Coba ubah pemikiran itu dengan mungkin justru dengan kita ditempatkan di keluarga yang seperti ini, kita ini sedang dipersiapkan atau sedang belajar untuk jadi seorang peacemaker, seorang pembawa damai. Ya udahlah, hidupku gini-gini aja, nggak apa-apa, semuanya serba pas-pasan. Ya mungkin ini nasibku. Coba ubah pemikiran yang seperti itu dengan aku hidup gini-gini aja mungkin karena aku ya terlalu meremehkan hal-hal yang penting, atau aku menunda-nunda pekerjaan, aku nggak tahu skala prioritas, makanya kepercayaanku ya cuma segini-segini aja. Coba deh aku kerjakan ini dengan baik, dengan setia, aku kerjakan ini dengan extra miles, dengan sesuatu yang lebih. Usahakan nggak akan hianati hasil, kata firman Tuhan. Nah, siapa tahu dengan melakukan ini aku dapat suatu hal yang lebih, dapat suatu bonus. Nah, tadi ada juga yang mikir, jualanku nggak laku-laku, aku kalah branding nih sama kompetitorku. Kita ubah pemikirannya itu dengan, waduh nggak bisa nih gini terus, aku harus memikirkan sesuatu yang kreatif, inovatif, yang relate dengan zaman sekarang ini agar nggak kalah. Kalau mau kayak gini terus, ya akan bangkrut, kita akan kukut, istilahnya seperti itu. Nah, atau tadi yang dibilang ini penyakitku atau alergiku 1 tahun ini nggak sembuh-sembuh, ya udahlah mungkin ini takdir. Ingat, tadi katakan juga everything have their season, semuanya pasti akan ada waktunya. Mungkin dengan penyakit ini aku harus lebih aware sama kesehatanku, lebih peduli sama lingkunganku. Aku yakin aku pasti akan sembuh pada waktunya. Amin? Amin. Nah, terus yang terakhir tadi nih, emang wajahku ini pas-pasan, duitnya nggak banyak, nggak pinter, dapat jodoh yang kayak gimana, mimpi kali. Coba ubah pemikiran itu dengan, ya wajar sih kalau aku belum dapat jodoh sekarang. Siapa yang mau sama orang yang cuma memikirkan kekurangan dan kelemahannya? Betul bukan? Ya, jadi itu adalah hal-hal yang mampu kita pikirkan untuk mendispute, istilahnya mendispute, untuk menolak, untuk membantah pemikiran-pemikiran negatif itu tadi. Kita pasti punya pemikiran negatif, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa fokus ke arah yang dispute, ke arah yang positif, ke arah yang menolak pemikiran negatif itu tadi. Jadi waktu kita ini salah fokus kita akan berpikir pada hal-hal yang keliru, hal yang negatif. Ayo coba arahkan fokus kita ke yang benar, kita tolak hal-hal yang negatif itu. Hal yang negatif itu mungkin memang kita alami, tapi jangan arahkan pemikiran kita di sana, arahkan ke yang sebaliknya. Itu bisa terjadi, tapi waktu pemikiran kita positif, kita bisa memikirkan hal yang baik di atas masa-masa yang kita alami. Kita pasti mengalami hal yang baik juga, yang kita akan rasakan daripada Tuhan. Nah, aku ingat kisah dari Perjanjian Baru yang beberapa hari lalu jadi bahan perenunganku. Di Markus 5 ayat 36, aku bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Markus 5 ayat 36 ngomong gini, tanpa memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang itu, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Wow, sini dikatakan tentang Yesus mengajarkan jangan salah fokus, jangan takut, percaya aja sama aku. Memang kenyataannya waktu itu anak Yairus sedang sakit. Orang-orang udah ngomong nih di perjalanan, anakmu lu udah mati, anakmu udah nggak punya harapan hidup. Udahlah, nggak usah ngajak-ngajak Yesus. Yesus sudah banyak pelayanannya, jangan ngerepotin lagi. Mungkin seperti itu bahasanya waktu itu. Tapi yang di sini yang Yesus ajarkan adalah apa? Yesus ngajarkan kepada Yairus. Yesus nggak mendengarkan apa yang dikatakan sama orang-orang itu. Dia malah ngomong sama Yairus, udah jangan takut, percaya aja. Sampai akhirnya kita ngerti ya kan, Yairus apa yang dilakukan? Dia tetap percaya sama Tuhan. Pada akhirnya kita tahu kisah di Alkitab bahwa anak Yairus dibangkitkan. Nah, juga sama nih, waktu murid-murid sedang menghadapi badai, waktu itu Yesus sedang tidur. Mereka salah fokus, mereka fokusnya ke takutnya, ke hal yang gak enaknya. Padahal mereka lupa ada juru selamat yang sedang bersama-sama dengan mereka. Jadi karena mereka salah fokus, mereka ngomong, gak peduli engkau kalau kita ini binasa? Woi, Tuhan itu bisa loh langsung ngalahkan semua itu. Kita cuma dilihat atau dites apakah kita ini masih percaya, fokus kita kemana.
ke yang buruk, ke yang negatif, atau kita bisa tetap tenang dan mengandalkan Tuhan dan fokus pada hal yang baik, hal yang positif. Gimana respon kita? Waktu kita salah fokus, itu akan mematikan iman percaya kita. Tetap tenang dan arahkan fokus kita ke yang benar. Teladani kisah kita hari ini, Nabi Habakuk. Ia tetap bisa yakin dan percaya, bahkan memperkatakan perkataan imannya. Situasinya belum berubah, dia masih dijajah, dia masih diserang oleh bangsa Kastim. Tapi dia bisa memperkatakan itu, sekalipun hal buruk ini menimpa aku, tapi Tuhan yang akan menguatkan langkah kakiku. Dan itu adalah hal yang jadi penguatan dari Nabi Habakuk. Itulah dua hal yang aku mau bagikan dari kitab Habakuk hari ini. Semoga dari kisah ini memperkuat iman percaya kita, sehingga untuk melangkah di tahun 2021 kita bisa melangkah dengan percaya kalau Tuhan bersama dengan kita. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti buat bermimpi, jangan berhenti buat berusaha. Pasti akan ada sesuatu hal yang baik yang akan kita alami di sepanjang tahun 2021 ini. Ingat tema kita bulan ini, with God, anything is possible. Apapun harapan kalian di tahun ini, percaya dan yakin bahwa itu akan tergenapi. Jangan berhenti berharap, there is always a new hope. Happy facing 2021 and God bless you. Mari kita tutup materi hari ini dengan kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapak atas penerangan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarkan hal yang sederhana yang disampaikan ini menjadi bekal buat kami untuk melangkah dengan pasti sepanjang tahun 2021. Kami percaya bersama dengan Engkau segalanya mungkin. Bersama dengan Engkau akan ada harapan baru. Apa yang belum pernah kami lihat sebelumnya, apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah timbul dari dalam hati kami, itu yang Engkau sediakan buat kami, orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya dengan sungguh, kami mau melangkahkan kaki kami, mengarahkan wajah kami kepadamu, dan kami mau melangkah dengan pasti untuk menggapai segala harapan kami. Mungkin di season yang sebelumnya kami merasa kehilangan harapan, nggak ada tujuan yang ingin kami capai, tapi kami mau lebih percaya di tahun ini, bahwa tahun ini pasti Engkau akan mengenapi janjimu. Kami akan merasakan hal yang begitu luar biasa yang Kau janjikan buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman dari Friendship Members yang mungkin dalam sekolah online mereka, perkuliahan online mereka, ataupun pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati mereka supaya dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka enggak dipenuhi dengan rasa takut, cemas, khawatir, insecure, dan lain sebagainya. Tapi hamba-Mu percaya kalau bersama dengan Engkau, teman-teman ini juga bisa melangkah dengan pasti. Mereka bisa tetap menjadi berkat, tetap menjadi teladan, tetap menjadi contoh buat lingkungan di mana mereka ditempatkan saat ini. Berkati kesehatan kami Tuhan, mungkin kami saat ini sedang merasakan sakit atau lemah tubuh kami. Yang percaya Engkau ada Tuhan yang memulihkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga biar segera pandemi atau situasi yang gak enak ini bisa berlalu, sehingga kami bisa beradaptasi, mencoba untuk kembali beribadah, berkumpul bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain kembali. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersyukur atas teknologi yang telah Kau berikan ini, sehingga Engkau tetap bisa mempertemukan kami, tetap bisa bersatu melalui ibadah online kami di hari Sabtu ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarkan kami bisa tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah kami, dalam perenungan kami, dan kami juga bisa mengikut akan Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sertai, Tuhan yang buat kami berhasil dan beruntung. Tuhan, pertemukan kami kembali juga di online service berikutnya dengan keadaan yang lebih bersemangat dan bersukacita lagi. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yay, thank you Kak Baran atas firman-Nya, sungguh benar-benar memberkati kita semua ya. Oke, bagi Friendship Members yang ingin memberikan persembahan, jangan khawatir, Friendship Members bisa memberikan persembahan secara online dengan scan QR Code melalui aplikasi e-wallet. Dan jangan lupa setiap hari Senin atau Selasa masih diadakan FC online, jangan sampai kelewatan, jangan suka bolos ya. Oke, dan bagi teman-teman yang masih belum ikut Instagram atau follow Instagram Youth Friends, cepetan di follow dan subscribe juga channelnya Youth Friends supaya kan gak ketinggalan ibadah Youth Friends setiap hari Sabtu jam 5 sore. Oke deh, see you in the next service.